Halo semuanya, kenalin gue Gebri. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang ISMA. Dan di sini udah ada teman saya. Hai semuanya, kenalin nama aku Katarina Rizita Adiana, biasa dipanggil Rere, dari jurusan Akuntansi angkatan tahun 2020 di FEB UI. Dan semester lalu aku dapat kesempatan untuk belajar di Radboud University Nijmegen, Belanda sebagai bagian dari ISMA tahun 2022. Salam kenal. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas tentang ISMA-nya. Untuk sertifikasi bahasa Inggris sendiri, ISMA itu menerima 3 jenis, yaitu IELTS, TOEFL IBT, dan Duolingo English Test, atau biasa disebut sama DET. Tahun lalu, aku sendiri ngambil IELTS dengan skor overall 8. Puji Tuhannya kayak gitu. Nah, jadi kalian juga harus baca-baca juga requirements yang ada di website ISMA, karena tiap host university itu punya requirements-nya sendiri-sendiri. Dan nggak semua host university menerima Duolingo English Test. Nah, bedanya apa sih dari ketiga ini? Beda di harga, beda di proses kerjaannya juga. Jadi, carilah yang mana yang cocok buat kalian gitu. Untuk tipsnya sendiri mungkin baik-baik belajar kali ya. Baik-baik belajar dan baik-baik latihan biar nanti bisa jawab soal-soalnya dengan baik. Gitu. Dibawa santai aja dan semoga dapat nilai yang bagus. Untuk pemilihan uni, aku sendiri kemarin ambil 2 pilihan. Dua-duanya ada di Belanda dan akhirnya aku keterima di Radboud University di Nijmegen, Belanda. Kalau menurutku pribadi, nentuin host university itu tergantung sama pilihan kalian masing-masing. Goal apa yang mau kalian capai di ISMA. Misalnya, kalian mau cari universitas yang benar-benar ternama, atau kalian mau cari universitas yang di negara yang kalian suka, atau di negara yang pengen kalian kunjungin, kalian pengen di negara yang pengen bisa dieksplor banyak-banyak. Jadi itu tergantung ke pribadi kalian masing-masing. Tapi mungkin pesanku adalah consider semua host university, karena mungkin kalian nemuin host university yang belum pernah kalian dengar sebelumnya, tapi ternyata host university-nya bagus banget gitu. Sebenarnya kayak Radboud ini, sebelum ISMA aku nggak kenal tuh, nggak terlalu tahu sama yang namanya Radboud University atau kota Nijmegen di Belanda. Tapi in the end ternyata pengalaman ISMA aku di sana itu benar-benar worth it dan bagus banget. Jadi jangan remehkan mungkin universitas-universitas yang nggak terlalu kalian dengar sebelumnya. Nah, untuk esai itu kan bakal ada sekitar 4 pertanyaan ya, dan itu memang agak tricky. Jadi menurutku kalian pertama harus buat outline dulu nih apa yang mau kalian sampaikan biar bisa runtut gitu. Jadi jangan kerja mepet-mepet. At least udah ada outline-nya dulu. Nah, setelah itu kan baru kembangin outline itu buat jadi esai yang full, yang bagus. Setelah itu jangan lupa buat minta bantuan orang lain kayak teman kalian atau dosen kalian atau alumni, bahkan alumni ISMA, untuk bacain tuh proofread esai kalian, karena bisa aja mereka kasih review-review atau kasih feedback yang bisa membantu kalian untuk menyempurnakan esai kalian sendiri gitu. Dan oh ya, maksimalin juga semua kata yang diberiin ya. Jadi misalnya kalau kalian diberi kesempatan untuk nulis 350 kata, maksimalin 350 kata itu biar kelihatan kalau kalian tuh punya rencana, kalian tuh punya tujuan, dan you know what you want to do kalau kalian ikut ISMA gitu. Terkait mata kuliah, sebenarnya ISMA sendiri tuh tujuannya itu untuk memberikan kita kayak kesempatan gitu untuk belajar di luar prodi yang kita ambil atau di luar jurusan kita sendiri. Jadi sebenarnya disarankannya ambil mata kuliah yang ada di luar prodi kita atau non-linear dengan prodi kita. Tapi kalau misalnya mengambil yang linear sama prodi kita sendiri juga nggak apa-apa aja. Tapi ya once again diberi kesempatan untuk mencoba atau mempelajari hal-hal baru di luar itu. Gitu. Untuk wawancara, sebenarnya wawancara itu bakal dilaksanain selama 30 menit kan, kayak bentar banget gitu. Jadi kalian cuma punya waktu sedikit itu untuk convince your interviewer kalau kalian tuh the best fit buat ISMA. Nah, untuk tips and triknya sendiri mungkin be confident ya. Tunjukin kalau misalnya kalian tuh bener-bener kayak, ini aku bisa nih, ini aku orangnya
benar-benar tahu tujuanku apa, dan aku mau yakinin kamu sebagai interviewer atau pihak ISMA bahwa aku ini cocok untuk jadi ambassador Indonesia di luar negeri gitu. Dan mungkin jaga eye contact juga, terus dibawa santai aja gitu, kayak kalian ngobrol, jangan kayak interview yang bener-bener kayak strict banget kayak interview kerja gitu, jangan, menurutku jangan ya, lebih ke kayak ngobrol biasa gitu. Terus untuk pertanyaan-pertanyaannya lebih ke ini sih, ngelihat kesiapan kalian gitu, misalnya kalian tuh di luar negeri bisa nggak sih survive, pertanyaan-pertanyaan tuh menjurus ke situ untuk mencari tahu apakah kalian bisa survive nggak di sana, kalian punya kemampuan untuk sosialisasi nggak di sana, terus tujuan-tujuan kalian itu apa, plan-plan kalian selama ISMA sama sesudah ISMA itu apa, kayak gitu. Jadi lebih banyak research dan be confident with yourself. Kalau mikirin tentang pertama kali sampai di Belanda itu rasanya excited banget, tapi at the same time juga nervous banget, karena waktu itu dari 15 awardee yang ke Red Belt, kita tuh dibagi jadi 2 kloter, dan aku masuk kloter pertama yang mana cuma 4 orang aja. Nah itu benar-benar kayak experience pertama kali terbang ke luar negeri sendirian, cuma bareng temen ke negara yang Eropa lagi. Dan waktu itu benar-benar kayak ngelihat semuanya baru, semuanya berbeda dari yang ada di Indonesia. Tapi disitulah menurutku challenge-nya, dan itu benar-benar bantu aku untuk lebih bisa ngelakuin apa-apa sendiri gitu. Jadi benar-benar seru kok guys, pengalaman di ISMA, meskipun kayak nervous, tapi it's a story to tell to everyone, kayak sekarang ini gitu. Nah, kalau terkait pendanaan nih, kan ini ISMA itu yang mendanai anak-anak ISMA itu sebenarnya dari LPDP. Jadi, living allowance kalian itu juga dari living allowance-nya LPDP. Jadi kalian juga bisa cek tuh buat cari tahu kira-kira nanti aku dapat ISMA di university di negara ini, kira-kira dapat living allowance berapa ya? Itu bisa banget dicek di living allowance atau biaya hidup LPDP atau beasiswa LPDP gitu. Untuk cukup atau tidaknya itu tergantung ke masing-masing negara, karena living allowance-nya beda-beda dan living cost-nya juga beda-beda. Jadi tergantung kalian sendiri mau pilih negara yang mana. Kalau aku sendiri kemarin di Belanda, di kota kecil juga, itu uangku cukup banget untuk hidup di sana. Tapi ada juga yang mungkin di negara-negara yang living cost-nya tinggi seperti Amerika, itu mereka harus lebih pintar mengelola keuangan mereka, karena once again living cost-nya tinggi dan living allowance-nya mereka juga ya segitu gitu. Jadi pintar-pintar pilih negara tujuan. Buat aku sendiri, jujur aku belajar banyak banget di Belanda selama aku menjalani proses ISMA. Yang terpenting aku belajar cara hidup mandiri dan belajar how to live in a society, terutama in an international society. Dan itu tuh menurutku penting banget, karena kemudian aku bisa belajar lebih mandiri, belajar masak bahkan, belajar ngatur keuangan sendiri, terus gimana secara interaksi sama orang-orang luar negeri, orang-orang internasional, sama dosen, dan gimana cara menghadapi culture yang berbeda. Menurutku itu adalah pengalaman yang paling berharga yang aku dapat di ISMA. Jadi nggak cuma akademiknya aja, tapi lebih ke pengalaman hidup dan gimana aku bakal dapat pengalaman-pengalaman yang bakal bantu aku bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi nanti setelah ISMA gitu. Kalau aku pribadi sih masih ada waktu ya, karena waktu itu nggak setiap hari kelas, dan di weekend tentu juga masih ada waktu untuk eksplor atau jalan-jalan. Dan kemarin untuk yang di Belanda juga pulangnya itu sekitar bulan Januari, jadi masih dapat winter break dan bisa jalan-jalan keliling Eropa. Tapi kita juga belajar guys, jadi nggak cuma jalan-jalan tapi juga belajar. Nah, kalau acara-acara persembahan kayak gitu, itu biasanya kita sebut sebagai challenge. Jadi challenge ISMA itu juga banyak dan beragam guys. Ada yang per kelompok, ada yang individu, ada yang bahkan satu angkatan atau satu kawasan gitu. Jadi biasanya yang per
kelompok atau yang per host uni itu kita bakal ngadain kegiatan-kegiatan kayak misalnya kemarin aku sama teman-temanku di Radboud University kita bikin kayak farewell dinner, terus kita juga sempat bikin interview ke teman-teman internasional kita, dan kita juga sempat bikin acara-acara lain yang mungkin kayak seperti acara masak-masak gitu, yang untuk mengenalkan budaya-budaya Indonesia dan mengenalkan ISMA sendiri ke teman-teman internasional yang ada di sana. Untuk pesanku sendiri, aku tahu kalau ISMA itu ribet, karena dulu prosesku juga ribet banget, mulai dari ngurusin dokumen, esai, sertifikasi bahasa Inggris, interview, segala macam. Bahkan ketika udah diterima ISMA itu lebih ribet lagi, karena nanti bakal ada banyak webinarnya, terus kemudian banyak persiapannya. Nanti di sana juga harus ngurusin banyak hal, kemudian setelah ISMA juga masih ada LPJ. Itu tuh ribet banget, memang ribet banget, tapi once again itu tuh pengalaman yang bakal tak terlupakan banget, itu worth it banget, ISMA worth it banget menurut aku pribadi. Jadi buat kalian yang masih ragu, jangan ragu, give it a chance, give yourself a chance buat experience something great, something big yang bakal membantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi good luck buat kalian semua, semangat, trust me that it will all be worth it gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian untuk informasi tentang ISMA. Mungkin dari Rere ada yang mau nambahin nggak? Dari aku sendiri, semangat buat kalian semua. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nih dan kalian mau tanya alumni ISMA, boleh banget buat reach out ke aku di Instagramku, nanti ada di description video ini. Dan pokoknya semangat ya guys, ISMA will be worth it. Oke guys, jangan mau kalah sebelum bertanding ya guys. True. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa guys buat subscribe channelku ini yang belum ada apa-apanya. Sekian dan terima kasih. Thank you guys, bye-bye.